Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jemaah sekalian Masjid Al-Bina yang kami muliakan, mudah-mudahan amal ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man shalla subha fi jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah, fa huwa fi dhimmatillah, maka ia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua masuk di tanggal 1 daripada bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan 18 Oktober 2020, di mana kita masuk di bulan Islam yang terbaru daripada kita bulan-bulan yang sudah kita lewati, Al-Muharram, bulan As-Safar, kemudian kita masuk sekarang bulan Rabiul Awal. Bulan ini menjadi bulan mulia karena dilahirkannya manusia yang paling mulia. Bulan ini menjadi bulan agung karena dilahirkannya manusia yang paling agung. Bulan ini menjadi bulan yang paling baik karena dilahirkannya manusia, bahkan makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan ini? Ternyata hikmahnya begitu banyak. Kenapa tidak di bulan Ramadan, atau kenapa tidak di bulan Rajab, atau kenapa tidak di bulan Al-Muharram, bahkan di bulan Haji? Ternyata menjadi jawaban dan menjadi bukti bahwa kemuliaan satu bulan. Kalau Nabi Muhammad andai saja dilahirkan di bulan Ramadan, maka mungkin bisa jadi orang-orang akan menyangka bahwa Nabi Muhammad mulia karena Ramadan. Kalau andai saja Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Haji, mungkin orang akan menduga bahwasanya Nabi Muhammad mulia karena adanya bulan Haji. Tapi Nabi Muhammad dipisah lahirnya di bulan Rabiul Awal. Ini menjadi bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang menjadikan mulia daripada bulan-bulan lainnya. Jamaah ibadah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sama-sama kita niatkan i'tikaf di Masjid Al-Bina ini, sekaligus menuntut ilmu, karena hanya dengan ilmulah maka hidup kita akan menjadi mudah. Karena hanya dengan ilmulah maka amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada tanggal berapa Nabi Muhammad terlahir di muka bumi ini? Apakah ada kesepakatan ulama, ataukah ada pendapat-pendapat yang berbeda di kalangan ulama dengan riwayat-riwayat yang bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad SAW? Pada kesempatan pagi hari ini saya bawakan satu kitab, satu buku yang menjadi bestseller, buku terbaik, kitab terbaik di antara kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu kitab Ar-Rahiq Al-Makhtub, karya daripada al-ulama bernama Syekh Al-Mubarak Al-Furi, yaitu ulama yang telah mengumpulkan banyak riwayat-riwayat, baik datangnya dari Nabi Muhammad SAW maupun datangnya dari para sahabat yang mengutip tentang perjalanan sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ibadah Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini disebutkan wulida sayyiduna al-mursalin bi Sya'b Bani Hashim di Makkah di sabihati yaumil Itsnain at-tasi' min syahri Rabiul Awal. Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah pada tanggal 9. Ada yang berpendapat 9, ada yang berpendapat 11, ada yang berpendapat 12. Jadi memang kelahiran tanggal Nabi Muhammad
itu adalah memang khilaf sejak zaman dahulu kala antara para sahabat dan para ulama. Para ulama sejak dahulu kala ini memang menghitung secara berbeda kapan tepatnya Nabi Muhammad lahir, apakah di tanggal 9 ataukah di tanggal 12. Nah ini jadi nggak usah dijadikan perdebatan yang sengit, nggak usah dijadikan perselisihan yang membuat kita memisahkan persaudaraan satu sama lain karena berbeda keyakinan antara kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ulama nggak ada yang ribut, ulama nggak ada yang bertengkar, ulama nggak ada yang main salah-salahan. Karena apa? Zaman dahulu kala belum ada tanggal, belum ada tahun yang pasti, maka orang Arab lebih mengenalnya kepada peristiwa apa yang terjadi pada tahun itu, maka disebutlah tahun itu sebagai peristiwa yang terbesar. Umpama di Arab dahulu kala pernah terjadi banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mekah beserta Ka'bahnya itu pernah terjadi gelombang banjir yang sangat tinggi. Maka tahun itu disebut Amul Faidan. Faidan artinya banjir. Nah pada saat Nabi Muhammad lahir, dahulu kala ada peristiwa yang dikenal dengan Amul Fil, peristiwa gajah, di mana gajah yang berada di sekeliling Ka'bah pada saat itu di bawah pimpinan atau komando Raja Abraha. Kemudian Allah utus burung yang bernama burung ababil untuk menghancurkan patung-patung berhala-berhala yang berada di sekeliling Mekah Al-Mukarramah, yaitu tepatnya di Ka'bah Al-Musyarrafah pada saat itu. Maka disebutlah dengan Amul Fil, tahun gajah. Ketika Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh istri beliau yaitu Sayyidah Khadijah, ya, lalu kemudian Nabi Muhammad juga ditinggalkan oleh paman beliau, kakek beliau Abdul Muttalib. Paman beliau meninggalkan Abu Talib. Maka saat banyak orang-orang yang berada menjadi kekasih beliau, pendukung beliau saat kehidupan beliau di awal perjuangannya pada meninggal dunia dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan daripada hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitulah peristiwa tahun, peristiwa tanggal, peristiwa hari yang terjadi pada zaman itu. Maka kalau kita melihat kapan penentuan Rabiul Awal, kapan penentuan bulan Safar, kapan penentuan tanggal-tanggal beserta tahun-tahun, ini terjadi, pernah saya bahas satu ketika di sini, yaitu terjadi dan dipelopori oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang pertama menentukan berdasarkan atas kepemimpinan beliau saat menggantikan Abu Bakar, mendapatkan surat dari Romawi dan beliau harus membalas dengan tanggalnya. Akhirnya beliau kumpulkan para dewan pakar, para sahabat, petinggi-petinggi sahabat untuk menentukan tanggal Islam, dan jatuhlah tanggal Islam itu dari mulai hijrah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi memang bangsa Arab itu bangsa yang primitif, bangsa yang memang tidak mengenal tanggal, tidak mengenal tahun berapa. Hanya saja mereka mengingat satu peristiwa kejadian yang terpenting di tahun itu, maka menjadi tahun itu sebutan atau terkenal di antara orang-orang Arab pada saat itu. Jamaah ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini disebutkan tanggal 9. Ada yang menyebutkan tanggal 12. Mana yang kuat Ustaz? Dua-duanya kuat. Karena dulu belum ada tanggal hitungannya. Hanya saja mereka sepakat berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi terlahir di hari Senin. Kalau harinya cocok, sepakat. Karena Nabi Muhammad pernah ditanya, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Karena dzaka yaumul wulidtu, hari itulah hari aku dilahirkan. Nabi Muhammad proklamirkan dirinya bahwa beliau terlahir di hari Senin. Adapun tanggal dan bulan wabil khusus, ya, ini tidak ada penyebutan secara khusus, secara langsung dari baginda Nabi Muhammad, sehingga para ulama menghitung secara berbeda, walaupun harinya mereka sepakat pada hari Senin lah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang paling mulia, kalau ada orang yang sudah dipilih oleh Allah, itu adalah baginda Nabi Muhammad. Lahir hari Senin, meninggal hari Senin, hijrah